Ratib al-atas juga pembacaan daripada Asmaul Husna dan dilanjutkan dengan pembacaan riwayat Maulid atau riwayat singkat Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum ditutup dengan pembacaan dua Maulid, ada sebuah riwayat, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Lupa nama Abdullah bin siapa ya, sebab nama sahabat Nabi yang namanya Abdullah di zaman baginda Rasul ada kurang lebih 60. Ya, di antaranya para sahabat yang namanya Abdullah itu selalu salah satunya dijulukin oleh Rasulullah. Biar enggak keliru ya. Ada Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, ya. Dan juga masih banyak lagi nama-nama Abdullah. Seorang sahabat Nabi, beliau dipanggil dari Rasulullah. Setelah dipanggil, ketemu dengan Rasulullah, cuma hanya diberi tongkat dikasihkan, udah dia langsung keluar. Ada beberapa sahabat di luar, beliau bertanya, "Wahai sahabatku, kau tadi dipanggil oleh Rasulullah, nah, apa Rasulullah pesan apa?" Enggak pesan apa-apa, cuma kasih tongkat ini. Terus tongkat ini gunanya untuk apa? Nanti nggak nanya, enggak. Gue balik lagi dia. Karena orang kalau ketemu Rasulullah itu hebatnya luar biasa, dibawanya luar biasa. Sampai begitu ketemu lagi, Rasulullah bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku diberi tongkat olehmu untuk apa?" Rasulullah, "Aku berikan tongkat kepadamu wahai Abdullah untuk mengenal, supaya engkau ini nanti di akhirat di padang mahsyar aku kenal." Ya, udah dia keluar lagi. Apa? Buat apa? Kata sahabat yang di luar. Dijawab oleh sahabat ini, dibilang untuk pegangan akhirat. Kalau nanti manusia begitu banyaknya di akhirat di padang mahsyar, aku dikenal dengan aku megang tongkat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau sahabat sendiri aja, sahabat Rasul ini sendiri dikasih tanda mengenal oleh Rasulullah supaya Rasulullah ini mengenali di kelak di akhirat. Kira-kira tanda kita apa? Dengan kita enggak di zaman Rasul, enggak ketemu dengan Rasul, dan tandanya itu apa supaya kita besok dikenal oleh Rasulullah? Kalau kita nyari Rasulullah nggak mungkin. Gimana Rasulullah kita nggak tahu kayak apa wajahnya, kayak apa perangai tubuhnya, kayak apa pakai pakaian apa, kita nggak tahu kelasnya. Nah, maka dari itu, dari kisah tongkat ini untuk petanda kita kepada Rasulullah, kepada umatnya, di antara tanda tongkat. Jadi kita ini perlu tanda-tanda supaya dikenal oleh siapa? Contohnya kayak orang kerja di suatu kerjaan di perusahaan, pasti kan tandanya ini, kenangnya warnanya ini, lambangnya ini, kan gitu kan. Nanti di akhirat di mahsyar penuh manusia, triliunan manusia. Bagaimana caranya? Kalau kita ini kelak besok diaku menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, harus punya tanda. Nah, saya menyimpulkan tanda itu adalah apa? Di antaranya asharus sujud, bekas-bekas sujud. Ya, terus asharul wudu, bekas-bekasnya wudu. Karena kita masih hidup jangan pernah meninggal wudu. Kalau enggak pernah meninggal wudu berarti enggak pernah meninggal sholat. Termasuk tandanya lagi apa? Tandanya kita thalabul ilmi. Nanti ada di diri seseorang itu, orang yang thalabul ilmi, ada tanda cahayanya. Tanda apa lagi? Tanda silaturahim. Tanda apa lagi? Tanda sedekah. Kalau dia sering memberi, ya, untuk perjuangan agama Allah yang dibawa oleh junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu termasuk salah satu tanda. Tanda daripada ini, setiap bulan kita silaturahim, setiap bulan kita baca Asmaul Husna, baca daripada zikir ratib,
membaca selawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini juga salah satu tanda. Oke, jadi tujuan kita kumpul di setiap bulannya, baik itu di rumah Pak Haji Hamid, baik di rumah Pak Hadi, tujuannya supaya kita besok dikenal oleh baginda Rasul SAW. Di samping kita juga memohon kepada Allah Ta'ala dengan berkah Asma'il Husna, ya, dengan kebesarannya Al-Quran, bijaya Sayyidina Muhammad SAW, semoga urusan kita yang kita sedang hidup dunia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Terus ditambah lagi supaya ada bekas, ada tanda nanti kelak kita di akhirat. Tanda-tanda itu akan dikenali oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi kumpulnya kita ini mengulang-ulang bahasanya itu aja, mengulang-ulang bacaannya itu saja, Asma'il Husna, baca ratib, baca selawat sama Nabi. Kenapa? Karena kalau nggak diulang-ulang, ya, kita nggak bakal ingat. Karena kelas kita kelas ingat, kelas makom biasa, ibaratnya bukan kelas VIP, kelas biasa, maka kita wajib mengingat. Belum mengenal sesungguhnya Allah dan Rasulnya, baru mengingat, maka diingat-ingat dengan apa? Dengan mengulang-ulang menyebut nama Asma'il Husna, nama-nama kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya 99, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berselawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan berusaha untuk mengamali amalan-amalan yang pernah diamalkan oleh para salafus shalihin. Tujuannya supaya jangan nyasar, oh berarti dulu pernah para salaf kita mengamalkan amalan ini. Dulu pernah para pendahulu kita, salaf kita, baik itu dari kalangan habaibnya, dari kalangan kiainya, dari kalangan ajengannya, mengamalkan amalan ini. Kita cuman apa ya? Ikutin sudah. Ya, ikutin. Kita bukan pencipta. Mereka yang menciptakan ini semua ini, maka kita ikutin, kita lazimkan, kita biasakan. Insya Allah kelak nanti akan menjadi tanda pengenal kita nanti di akhirat. Insya Allah. Ya. Biasanya kalau kita ingat-ingat terus, lama-lama jadi kan kenal. Udah ingat kagak, udah kenal enggak, ingat juga enggak, ya udah. Kenal enggak? Mempelajari sifat yang wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20, sifat yang jaiznya kebenaran bagi Allah 1, sifat wajib bagi Rasul 4, sifat mustahil bagi Rasul 4, sifat wajib bagi Rasul 4, sifat mustahil bagi Rasul 4, sifat jaiz kebolehan bagi para Rasul itu 1. Jadi benar mau takut 50. Jadi mengenal siapa itu Allah dan mengenal siapa itu Nabi besar Muhammad. Belum sampai di situ, paling enggak ingat-ingat dulu deh sampai kita belajar, ya, deketin guru-guru kita, ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ini bener enggak amalan kita yang kita baca sesuai dengan amalan para salaf kita, para salafun shalihin kita, para salaf artinya pendahulu kita, bener enggak? Kalau udah bener terusin lanjut. Ya, baik ratib al-haddadnya, baik ratib al-atasnya, baik zikir-zikir ba'da sholatul subuh, ya, menjelang terbit matahari, zikir ba'da sholatul asar, menjelang terbenam matahari, baca Al-Quran, suratul waqiah, surat Al-Muluk, surat Ar-Rahman, suratul Yasin, surat Kahfi, dan Al-Quran 30 juz. Ya, jadi berarti para salaf kita yang ngamalin ini. Biar apa? Biar sama. Ya, maka tujuannya itu seperti ini. Tujuannya kita apa? Tujuannya biar kita mengikuti perjalanan salaf itu. Udah, lempeng deh. Karena ini zaman Masya Allah ya. Kalau kita keluar dari jalan salaf kita, keluar dari tarekat salaf kita, berantakan gitu. Ya, yang bener dibikin salah benar. Kiai dibenturin, habaib dibenturin, ustadz dibenturin. Ya, orang bodoh pada bikin fatwa, orang bodoh pada nyanyi, pada segala macam. Ya, ceramahnya nggak jelas. Dibilang katanya orang hebat, bisa ngomong sama semut, bisa ngomong sama burung, bisa ngobrol sama malaikat. Nah, udah nggak usah dengerin. Kita ikutin salaf kita. Pelajaran salaf kita ikutin, lempengin. Insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu. Ini salaf kita dari dulu, baca Asmaul Husna, baca ratib al-atas, baca ratib al-haddad, baca maulud, ya, selawat sama Nabi, amalan-amalan yang lain udah kita dapetin, amalan ba'da sholat subuh, amalan ba'da sholat asar, amalan ba'da sholat isya,
zikir-zikir, seterusnya kita amalan yang udah kita pernah dapetin, ya. Jadi tujuannya kumpul seperti ini, ya banyak dikitnya nggak jadi persoalan. Yang penting apa? Yang penting besok kita akan mendapatkan tanda, yang tanda itu akan dikenal oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau udah dikenal enak. Kalau dikenal, kenapa? Karena amalan kita mengikuti daripada amalan salaf kita. Salaf kita ngikutin daripada pendahulunya lagi, ngikutin daripada pendahulunya lagi, sampai kepada tabiin, sampai kepada para sahabat, sampai kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini amalan Rasulullah yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Ya cuma disusun oleh para ulama supaya kita ini bisa menghafal, supaya kita ini bisa melazimkan bacaan ini. Kalau sudah hafal, diingat-ingat, lama-lama jadi kenal. Insya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala